Halo semuanya, what up you guys, how's it going? Bertemu lagi dengan gue Yudi. Di video kali ini gue akan sharing tentang bagaimana gambaran belajar di kampung Inggris. Mungkin video ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini punya rencana belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Sedikit informasi untuk teman-teman semua tentang kampung Inggris. Menurut gue nih yang pernah ke sana, dan gue pikir kampung Inggris itu dinamakan kampung Inggris karena di sana banyaknya kursusan bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman pergi ke sana itu kursusannya luar biasa dan teman-teman bisa memilih, semuanya bagus menurut gue. Dan nanti mungkin gue akan buat video juga terkait rekomendasi kursusan yang gue tahu. Bagi teman-teman yang pengen ke sana, yang ingin tahu gambarannya seperti apa, kalian jangan skip video ini karena gue akan memberikan informasi yang menurut gue itu perlu gue share, dan itu semua menurut pengalaman gue pribadi ketika ke sana. Oke? Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian jika mereka ingin pergi ke kampung Inggris dan pengen tahu bagaimana gambaran belajar di kampung Inggris. Kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Oke, mungkin sebelum kita bicara tentang bagaimana belajar di kampung Inggris, nah gue mau share dulu terkait yang satu ini penting banget. Jadi yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman pergi ke kampung Inggris, ada baiknya teman-teman semua mencari kursusan yang dituju di sana. Dulu yang gue lakuin adalah dengan men-searching di Instagram, kemudian di Google juga terkait kursusan yang bagus di kampung Inggris. Nah, di situ teman-teman akan menemukan banyak kursusan dan tinggal pilih aja mau di kursusan yang mana. Di sana ada Language Center, ada American School, dan banyak lagi. Nah, kalian daftar dulu di situ, booking dulu tempat kalian di tanggal berapa belajar, kemudian penjemputannya seperti apa, sehingga bagi teman-teman yang dari luar daerah, misalnya dari luar pulau Sumatera, misalnya dari pulau Papua atau pulau Sulawesi, ketika sampai di sana itu udah ada tempat yang dituju. Jangan lupa persiapan booking tempat kursusan sebelum pergi ke kampung Inggris. Oke? Sekarang kita masuk gambaran belajar di kampung Inggris. Mungkin kita masuk ke programnya dulu ya. Gue akan bicara tentang program, yaitu di kampung Inggris sendiri di kursusannya ada program 2 minggu, ada program 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Nah, ada juga beberapa kursusan ya, yang menyediakan program 6 bulan, program Master English. Kemudian ada program 1 tahun juga. Ada program magang sekitar 1 tahun, 2 tahun kalau nggak salah. Cuman bagi teman-teman yang udah punya basic ya, udah punya basic bahasa Inggris, dulu sudah pernah menghafal kosakata, ya ada baiknya memilih program 3 bulan gitu. Jadi sebenarnya tergantung pribadi sih. Jika kalian punya waktu luang yang banyak, jika kalian mampu menghabiskan banyak uang misalnya untuk belajar di sana, ya udah terserah pilih program yang teman-teman inginkan. Bisa 1 minggu, 2 minggu misalnya, oke aja sebenarnya. Tapi yang penting adalah kalian sudah booking seperti yang gue bilang di awal, udah booking programnya, udah booking tempat kursusannya. Jangan sampai ketika teman-teman sampai di sana baru mencari-cari kursusan. Gue pikir itu sulit sih. Kemudian setelah teman-teman misalnya sudah memilih kursusan, sudah sampai di kampung Inggris, menjejakkan kaki di sana, ya tentu kalian akan registrasi lagi, konfirmasi lagi terkait apa yang kalian booking dari internet. Kemudian kalian akan langsung diarahkan menuju camp ya. Camp itu kayak kos-kosan lah, tapi itu sudah nyatu dengan kursusannya. Jadi setiap kursus di sana ya, kursus bahasa Inggris di sana sudah menyediakan tempat penginapan. Itu berbeda banget dengan tempat kursus yang ada di daerah kita kan. Kalau di daerah kita ya udah kita pulang pergi. Kalau di sana tempat kursusnya itu kayak pesantren. Gue pikir kayak pesantren. Kenapa? Di sana sudah ada asramanya ya, kayak penginapan gitu. Gak perlu mikir, gue harus ngekos di mana, nggak perlu karena udah nyatu dengan tempat kursusannya. Jadi biaya yang dibayarkan itu udah sama dengan asramanya sekali. Oke? Sudah nyatu asrama, modul, dan pembelajaran lainnya. Ternyata kursusan di sana itu jauh beda banget dengan kursusan di tempat kita. Bukan membedakan ya, karena di sana itu memang udah ada kayak
Programnya seperti itu, sistem kursusannya seperti itu. Nah, di hari pertama itu sama seperti kita di sekolahan, ya kan? Karena ada pengenalan. Kalau di sekolah namanya MOS, masa orientasi siswa. Kalau di kampung Inggris, di tempat gua belajar dulu itu namanya OBF, ya, OBF, One Big Family. Karena di kampung Inggris itu terkenal banget dengan yang namanya family gitu. Jadi bukan sekedar teman tapi keluarga. Jadi teman-teman semua ketika berada di satu kursusan di sana itu menerapkan kekeluargaan gitu, menerapkan kekeluargaan. Makanya di hari pertama itu ada yang namanya OBF. OBF itu ya kayak pengenalan, main game, kemudian seru-seruan, kenal satu sama lain, dan itu mempererat hubungan sih menurut gua, dan itu menarik banget. Ini sebuah kursusan, bukan sekolah yang formal tapi informal. Mereka memandang hal yang sesederhana gitu. Jadi perkenalan di awal, teman-teman nggak akan belajar bahasa Inggris, teman-teman akan mengadakan OBF. Itu sekitar 1 atau 2 hari lah, paling-paling itu setiap Sabtu dan Ahad biasanya, Sabtu dan Minggu. Nah, Senin masuk belajar. Kemudian selanjutnya gambaran belajar di sana, yaitu terkait jadwal. Nah, bagaimana sih jadwal belajar di kampung Inggris? Teman-teman perlu ketahui, gua itu ketika berada di sana itu kaget banget. Tahu nggak kenapa? Karena jadwal belajar bahasa Inggrisnya itu ada 5 kali 1 hari. Dalam 1 hari ada 5 pertemuan. Bayangkan, 1 hari 5 pertemuan. Itu dari subuh ya, kita bangun subuh, sholat ya, jangan lupa sholat ya teman-teman. Habis itu langsung kelas sekitar jam 5.30 lah atau 5.40 itu langsung kelas sampai pukul 7. Nah, kemudian dilanjutkan lagi nih jadwal paginya sekitar jam 8 lewat lah, habis sarapan. Nah, habis sarapan kita langsung masuk lagi kelas yang kedua. Kemudian yang ketiga sebelum zuhur, keempat setelah zuhur, kemudian yang terakhir itu di malamnya. Nah, 5 pertemuan per hari teman-teman dengan materi yang berbeda, yaitu ada kelas kosakata. Jadi dibagi-bagi tuh kelasnya. Ada kelas kosakata, jadi di kelas itu cuma belajar kosakata aja, menghafal barengan, kemudian seru-seruan, dan itu menarik banget menurut gua, tau nggak? Jadi seru-seruan dengan teman, menghafal bareng, dan itu membuat kita mengingat kosakata itu lebih lama, ya teman-teman. Jadi punya teman yang support ya, kosakata yang dihafal bersama-sama, ada pengetesan juga, ya udah kita cepat menghafal kosakata seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan ada kelas grammar. Nah, kalau teman-teman belajar di kursusan yang khusus speaking, nah dia akan belajar grammar for speaking. Nah, di kelas grammar ini cuma belajar grammar aja, tapi tenang teman-teman semua. Belajar grammar di kampung Inggris itu sangat mudah sekali ya. Gua pikir dulunya sulit ya, karena gue sangat benci bahasa Inggris ketika di sekolah karena grammarnya yang sangat sulit. Tapi ketika berada di kampung Inggris, grammarnya susah menjadi gampang. Gue berpikir kok bisa seperti itu. Gue nggak tahu ya, ini menurut pengalaman gue pribadi, belajar grammar di kampung Inggris itu sangat mudah dipahami. Bahkan orang-orang yang IQ-nya rendah pun bisa paham ya, karena bahasa itu bisa dipahami semua kalangan. Menurut gua gampang sih. Kemudian dilanjutkan nanti ada kelas public speaking. Nah, di kelas ini teman-teman akan diajarkan bagaimana bicara di depan umum. Nah, kalian akan disediakan materi atau membuat materi sendiri, kemudian dipraktekkan berani bicara di depan orang ramai. Ini adalah cara untuk memaksakan diri mempraktek bahasa Inggris, karena teman-teman dari semua materi yang dipelajari ya udah kita praktekin di kelas tersebut. Nah, di kelas itu kita cuma public speaking aja sih, tentang keluarga, tergantung topik yang diajari pada saat itu ya. Menurut gue menarik sekali sih yang public speaking kelas ini ya, public speaking, I like it. Kemudian nanti akan ada kelas pengucapan atau pronunciation. Teman-teman akan diajari bagaimana mengucapkan kata per kata di dalam bahasa Inggris. Misalnya water, bagaimana cara membaca water, itu water ya, akan diajari seperti itu. Tergantung kursusannya, mereka mau mengajari yang pronunciation ala American atau yang British ya, terserah ya teman-teman mau pilih yang mana. Yang jelas
kelas pronunciation di kampung Inggris itu ada kelas khusus untuk belajar tersebut. Ya, di kelas tersebut ya cuma belajar phonetic simbol, bagaimana cara baca kosakata dalam bahasa Inggris, bagaimana cara membaca simbol, cara membaca kamus, ya bagaimana cara mengucapkan, sehingga ketika teman-teman nanti praktek ya udah sekalian praktek pronunciation-nya. Nah, kemudian nanti ada juga pelajaran tentang conversation class. Jadi ada kelas khusus untuk conversation atau percakapan. Jadi teman-teman akan ya percakapan aja selama di kelas dengan partner ya, dengan teman-teman ya, dengan teman kalian lah, yang teman yang kalian pilih di sana ada kelas conversation. Dan itu menarik juga sih karena membantu diri kita memaksakan diri untuk bicara bahasa Inggris. Jadi itu dia jadwalnya 5 pertemuan per hari. Sangat berbeda sekali dengan kursusan yang ada di daerah kita, benar kan? Karena di daerah kita paling ya satu hari ya cuma 1 pertemuan. Tapi di kampung Inggris itu memang diajari, kemudian pertemuannya itu 5 kali per hari, seperti pesantren jadinya, pesantren bahasa. Dan teman-teman semua diajari, difasilitasi dengan ilmu bahasa Inggris yang gampang dipahami oleh ya tutor-tutor bahasa Inggris yang kece dan ya keren sih, ada cantik-cantik juga. Nah, apalagi gambaran belajar di kampung Inggris. Tentu ketika belajar di sana, teman-teman tidak akan bisa lepas dari yang namanya tugas dan PR ya. Jadi setiap belajar ada PR. Nah, PR ini sebenarnya untuk menunjang kompetensi teman-teman dalam belajar bahasa Inggris itu sendiri. Misalnya PR grammar, ada PR public speaking, kemudian ada ya kosakata dibuatin dalam bentuk video. Terkadang nanti teman-teman akan diminta untuk membuat Instagram class. Jadi khusus untuk kelas teman-teman. Nanti tugasnya itu diupload di Instagram. Nah, ini sebenarnya membantu banget. Gue akan tunjukin beberapa tugas gue yang dulu gue bikin di Instagram, dan gue sebenarnya malu banget mau share karena lucu. Gue nggak bisa bahasa Inggris dulu, serius. Nih ada beberapa video gue tunjukin ya, ini videonya. Nah, itu adalah tugas di public speaking class. Enggak, bukan di public speaking class, tapi di pronunciation class, yaitu nge-rap. Jadi, ya tutor kami ini memberikan tugas kita ya untuk nge-rap, yaitu tugasnya. Jadi gambaran tugasnya seperti itu, ada videonya, kemudian kita bikinin, kita tag mereka, Instagram mereka, kita upload di Instagram, seperti itu. Itu gambaran PR yang kita lakukan di kampung Inggris. Kemudian ada yang menarik juga di kampung Inggris ini, yaitu adanya punishment. Nah, punishment atau hukuman. Hukuman ini seperti bicara selain bahasa Inggris. 1 kata itu 1.000, 2 kata 2.000, 3 kata ya 3.000. Lebih dari 5 kata biasanya untuk yang beginner itu bayarnya 5.000. Nah, kalau dia udah kayak intermediate bayarnya 10.000 untuk punishment. Kemudian ada advance itu bayar 15.000. Ini hukuman bagi member yang nggak mau bicara bahasa Inggris, kesehariannya pakai bahasa Indonesia, maka mereka akan dihukum dengan bayar punishment seperti itu. Apakah uang kursusan itu untuk tutor atau untuk kursusan? Ternyata enggak, yaitu uang tersebut nanti akan digunakan untuk ya makan bersama, kalau biasanya bikin agenda sih, makan bersama setiap pekannya dan sebagainya seperti itu. Jadi uangnya digunakan untuk sesama member, bukan untuk tutor dan kursus. Jadi sebenarnya punishment ini ya menurut gue kadang ada beberapa orang berbeda pendapat yang nggak bagus pakai uang. Sebenarnya itu mengajari kita juga gitu. Sebenarnya tujuan kita ke kampung Inggris itu apa ya? Kita itu berpikir kembali supaya memang teman-teman ke kampung Inggris ini kita butuh effort yang lebih dari diri kita. Jadi nggak hanya mengandalkan kelas, juga
di keseharian berbahasa Inggris, cari partner bahasa Inggris. Ya udah, biasanya kalau gue pribadi, gue cari teman yang mau ngobrol bahasa Inggris dengan gue. Ya gue bicara tiap hari bahasa Inggris walaupun belepotan, campur Indonesia dan Inggris. Yang penting itu adalah cara atau proses kita belajar bahasa Inggris. Nggak serta-merta langsung bisa bahasa Inggris, nggak seperti itu. Ada proses yang dijalani dan teman-teman harus menikmati proses ini. Jangan malu, karena di kampung Inggris nggak ada namanya budaya kayak ngejudge atau mengejek bahasa Inggrisnya jelek, nggak ada seperti itu. Jadi lingkungan di kampung Inggris itu sangat support sekali dengan kondisi teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris tapi mau praktek bahasa Inggris. Nggak akan ada satupun yang mengejek bahasa Inggris teman-teman di sana, ya. Karena gue pribadi ketika gue berbicara bahasa Inggris, teman gue ngotot pakai bahasa Indonesia, ya dia nggak apa-apa gitu. Yang penting kita saling translate aja, gue translate ke bahasa Indonesia kembali gitu. Yang penting teman-teman punya effort untuk belajar bahasa Inggris di sana. Itu gambaran ya. Jadi ada punishment karena di luar kelas pun kita wajib berbahasa Inggris. Oke. Sebenarnya banyak yang gue mau share ya, mungkin karena keterbatasan waktu dan gue juga nggak mau video ini lama banget kayak 15 menit atau 20 menit ya. Tapi satu lagi ya, di sana teman-teman nggak perlu khawatir terkait misalnya biaya hidup. Nah, karena di sana murah banget, makanannya murah. Gue pernah sarapan itu 2.500 dapat satu piring ya, walaupun cuma nasi sama sayur lontong gitu, tapi itu sudah mengenyangkan perut. Ya menurut gue untuk pelajar yang serius mau belajar di sana, kalian mungkin sebulan itu menghabiskan ya nggak habis 500 lah untuk biaya hidup kalian, kecuali jika kalian memang foya-foya ya, gue nggak tahu seperti itu. Tapi yang jelas di sana biaya hidupnya murah banget. Oke, tadi gue juga sudah singgung terkait lingkungan bahasa Inggris yang mendukung di sana untuk teman-teman belajar, untuk teman-teman mempraktekkan bahasa Inggrisnya. Nah, yang jelas apa yang kalian pelajari di sana untuk berbicara bahasa Inggris semuanya membutuhkan proses. Jadi teman-teman ketika berada di sana manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mempraktekkan bahasa Inggris, karena fasilitasnya sudah bagus gitu, 5 kali pertemuan per hari, kemudian ada teman yang mendukung kita berbicara bahasa Inggris, kemudian makanannya murah-murah, habis itu ada punishment class, sehingga teman-teman bisa terdorong untuk mempraktekkan bahasa Inggris di sana. Segitu saja gambaran yang gue sharing ke kalian semua. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih nyangkut di kepala kalian, ya silakan ditanya di kolom komentar, dan mungkin jika ada waktu gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian yang membutuhkan info tentang gambaran belajar di kampung Inggris. Oke, sampai jumpa di next video, dan jika kalian ada request jangan lupa komentar juga ya. Oke, peace out.